TikTok justru dalam masa pemerintahan Joe Biden ini mereka mempersiapkan bagaimana caranya supaya rakyat ini mendukung mereka supaya Donald Trump ini nggak jadi men-shutdown mereka. Nah, ini keren nih ya. Jadi dia memilih untuk bertarung dan menunjukkan dan menyelesaikan semua masalah bahwa TikTok itu transparan. TikTok itu punya komunitas dan komunikasi yang bagus untuk semua penggunanya. Dan kalau kita bilang sih TikTok sebetulnya untouchable brand ini ya. Kalau dalam posisi sampai Amerika aja nggak bisa berhentiin ya. Brand Boomcast. Halo semuanya, kembali lagi di Brand Boomcast, tempat kita membahas strategi di balik brand-brand terbesar di dunia dan juga brand-brand menarik yang lagi hype sekarang. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat menarik tentang bagaimana TikTok itu sempat di-ban di Amerika tapi cuma 12 jam. Dan ini luar biasa ya, karena bikin goncang dunia dulu, semua sudah sport jantung dulu. Apalagi yang sudah punya followers puluhan hingga ratusan juta. Nah, di Amerika ada loh beberapa orang yang mencapai itu. Mereka sudah dagdikduk karena bakal hilang penghasilan juga kalau sampai di-ban ya. Tapi ada pelajaran menarik yang bisa kita simak di sini. Jadi bagaimana sih si TikTok itu kok bisa akhirnya bisa muncul lagi? Nah, ini nih, kita mulai buka ya. And as of today, TikTok is back. Latar belakang kasusnya kalian mungkin tahu. TikTok itu sempat dianggap sebagai ancaman besar di US ya. Di pemerintahannya Donald Trump. Nah, 2020 itu Donald Trump pernah akan mengeban TikTok. Tapi kemudian dia kan tidak jadi presiden. Jadi TikTok aman-aman aja. Tapi tahun ini 20 Januari Donald Trump diangkat lagi jadi presiden. Dan orang sudah mulai dagdikduk karena Donald Trump pernah mengancam akan memblokir TikTok di AS kecuali mereka mau menjual sebagian besar sahamnya ke TikTok. Untuk keamanan nasional mereka itu takut banget Cina itu menjadi ancaman buat US. Nah, kenapa kok bisa sampai TikTok tahu-tahu nggak jadi di-ban lagi dalam 12 jam? Menarik, kita simak. Oke, analisa brandingnya. Pertama kita harus bahas soal yang namanya branding resilience. Jadi bagaimana branding itu bisa bertahan di dalam kejutan-kejutan situasi yang tidak diduga. Nah, itu sebetulnya kalau ada sesuatu yang seperti ini, banyak brand itu menghindar, bahkan mereka itu ketakutan karena mereka itu takut kehilangan kepercayaan publik setelah pemerintah melarang. Dan kenapa TikTok kok justru tetap malah kuat ya? Dan mereka tetap berkomunikasi dengan pengguna mereka melalui platform. Mereka juga berusaha menjaga engagement dan terus memberikan konten supaya para pengguna ini digerakkan untuk melawan pemerintahannya. Sebenarnya itu loh yang dilakukan TikTok. Keren nggak? Nah, jadi yang kedua nih yang menarik di sini ya. TikTok ini patut diacungi jempol karena mereka tuh berusaha untuk yang ditakutin dari US itu malah mereka balik menjadi pemberitaan bahwa mereka itu transparan. Dan mereka itu menjelaskan bahwa data pengguna AS itu tidak disimpan di server China tapi di server US sendiri. Jadi supaya publik US yang lain yang belum pakai TikTok pun percaya, nggak ikut-ikutan untuk melarang TikTok. Dan yang ketiga yang perlu kita tahu di sini adalah kekuatan komunitas TikTok ini dahsyat banget, terutama Gen Z-nya ya. Karena mereka tuh sangat loyal. Bahkan mereka itu yang membuat petisi dan menyuarakan dukungan di media sosial bahwa menunjukkan mereka tuh lebih baik TikTok itu tetap ada di US, jangan ditiadakan. Nah, ini kan kalau sudah pemerintah yang lawan netizen itu kan susah ya, apalagi ini sama dengan Indonesia. Kali ini pemerintah US melawan netizennya sendiri. Nah, ini lagi ya menarik ya. Yang terakhir, jadi TikTok ini sebetulnya punya positioning brand ya, brand positioning yang sangat kuat. Jadi mereka itu dikenal masyarakat bukan sekedar platform video, tapi juga ruang kreatif yang unik dan sulit tergantikan. Inilah yang membuat pengguna itu tetap bertahan meskipun ada pelarangan. Dan negara pun, pemerintah pun harus sadar kalau mereka membungkam TikTok, maka akan banyak kreativitas yang akan dihentikan. Orang punya kreativitas, kadang butuh wadah untuk dilihat banyak orang. Dan TikTok ini salah satu wadah yang paling hype di dunia. Oke, jadi dampak dan peluang bisnisnya gimana nih bagi TikTok? Dari perspektif brandingnya, sebetulnya mereka justru mengubah krisis ini menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah brand yang kuat,
tangguh dan dipercaya. Bahkan secara global ya, ini membuat TikTok itu namanya makin besar karena mereka menunjukkan mereka bisa menang lawan US yang suka berantem sama negara China sebetulnya ya. Kan kita tahu semua ya, TikTok itu diciptakan di China. Ini keren ya, jadi dia tuh menunjukkan gue ini loh bisa bertahan di Amerika yang susah itu. Nah, jadi analisa kita hari ini adalah sebenarnya TikTok itu belajar bahwa sebuah masalah itu jangan dianggap masalah. Jadi kita itu lihat bahwa TikTok itu melihat suatu masalah dan dia sudah tahu, waduh Donald Trump akan diangkat lagi jadi presiden dalam pencalonan. Begitu kemarin kan dia mulai tenang-tenang ketika presidennya ganti Joe Biden ya. Joe Biden nggak terlalu memasalahkan TikTok. Tapi Donald Trump ini 2020 sebelum selesai masa akhirnya, dia tuh sudah komplain akan memberhentikan TikTok. Nah, sekarang diangkat lagi di 2025. Nah, 2020 dia ngancam, 2025 naik lagi. Nah, gimana kalau perusahaan lain mungkin sudah ketakutan mau minggir. Tapi TikTok justru dalam masa pemerintahan Joe Biden ini mereka mempersiapkan bagaimana caranya supaya rakyat ini mendukung mereka supaya Donald Trump ini nggak jadi men-shutdown mereka. Nah, ini keren nih ya. Jadi dia memilih untuk bertarung dan menunjukkan dan menyelesaikan semua masalah bahwa TikTok itu transparan. TikTok itu punya komunitas dan komunikasi yang bagus untuk semua penggunanya. Dan kalau kita bilang sih TikTok sebetulnya untouchable brand ini ya. Kalau dalam posisi sampai Amerika aja nggak bisa berhentiin ya. Menurut kalian TikTok itu seperti apa sih? Tapi sebelum saya juga tutup Brand Boomcast yang kali ini, saya mau tunjukkan bahwa di Amerika tuh ada pemain-pemain TikTok besar sebenarnya. Jadi TikTok itu ada yang namanya Charli D'Amelio. Itu kalau kalian lihat, dia followernya sudah 150,7 juta. Dia itu penarik dan tokoh media sosial terkenal di US ya. Kemudian kita kenal ada Bella Poarch. Dia tuh jumlah pengikutnya 92,7 juta. Dia itu penyanyi dan tokoh media sosial dari Filipina tapi tinggalnya di US. Terkenal juga. Kemudian kita kenal lagi ada Addison Rae. Nah, jumlah pengikutnya sekitar 88,6 juta ya saat ini ya. Dan itu juga penarik dan tokoh media juga. Jadi kalau kita lihat nih ranking-ranking atas penari, penyanyi, penari. Kemudian ada Shaking. Nah, Shaking pasti kalian tahu deh. Ini pembuat film yang suka menghibur karena film-film cara bikinnya tuh agak-agak bergaya magician gitu loh. Jadi pengikutnya sampai 77,1 juta. Itu sempat juga kan film Ant-Man itu konsultasi pada Shaking bagaimana cara membuat supaya miniatur bisa membesar-besar, bisa mengecil. Nah, kemudian Will Smith sendiri yang aktor film itu sudah mencapai 73 juta followers di TikTok. Dan ada beberapa yang lain, saya nggak sebutin deh. Saya sebutin 5 itu doang ya. Itu menarik banget. Bayangin kalau TikTok tahu di-ban, apa yang terjadi. Tapi kalian tahu TikTok itu sebetulnya masuk ke Amerika tuh dari 2018. Jadi kalau kita tarik mundur, itu kenapa kok TikTok bisa diterima di Amerika? Sebetulnya setelah ByteDance, jadi sebelumnya tuh ada di Amerika tuh ada perusahaan induk dari Tiongkok yang namanya ByteDance itu mengakuisisi aplikasi berbagai video populer namanya Musical.ly. Jadi pada November 2017 mereka tuh mengakuisisi seharga $1 miliar perusahaan itu, dan kemudian mereka itu memungkinkan masuk ke US setelah mengakuisisi itu. Nah, kemudian mereka menggunakan basis pelanggan musik ya, awalnya di musik itu ya, untuk menjadi pelanggan TikTok. Jadi pengguna-penggunanya itu diarahkan untuk pakai TikTok. Itu baru pada 2018 Agustus ya, itu TikToknya muncul ya, meluncur dalam versi globalnya. Dan menjadi salah satu platform media sosial yang paling tercepat pertumbuhannya saat ini. Bahkan per Juli 2024 pengguna TikTok itu sudah mencapai 1,6 miliar pengguna aktif bulanan. Dan kalau kalian tahu yang paling mencengangkan, pengguna TikTok nomor 1 di dunia saat ini bukan di US, tapi di Indonesia dengan pengguna sudah mencapai 157,6 juta pengguna. US sendiri cuman ranking 2 ya, Amerika Serikat tuh ranking 2 di 120,5 juta pengguna. Brasil di 105,2 juta pengguna.
Meksiko di 77,54 juta pengguna. Kelima tuh baru Vietnam, keenam Pakistan, ketujuh Filipina, kedelapan Rusia, kesembilan Thailand, ke-10 Bangladesh. Indonesia kenapa netizennya cukup kuat? Ya karena itu tadi. Mereka bersatu dalam menggunakan aplikasi TikTok. Bayangin kalau yang di-ban Indonesia, apakah 12 jam kemudian rakyatnya bisa mengembalikan TikTok dinyalakan lagi ya? Kita lagi berpikir nih, seandainya TikTok di Indonesia di-ban, yang komplain itu lebih banyak lagi dari US. Mungkin demonya sudah dipenuh di semua jalan nih. Karena kan kita tahu sendiri banyak orang berpenghasilan lumayan dari beraktivitas di TikTok. Dari saweran atau bahkan dari jual beli produk. Itu luar biasa sekali. Mungkin saya tadi ada beberapa yang kurang menyebutkan siapa aja yang terkenal juga di dunia TikTok dari jumlah followersnya. Tapi ya itu yang sementara saya tahu. Kalau kalian tahu yang lebih detail lagi, silakan komen aja di bawah. Dan kalau kalian suka dengan postingan-postingan seperti ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Bunyikan loncengnya. Dan ikuti terus pembahasan branding di Brand Boomcast by Soegi Mitro. Brand Boomcast.